Itu berbentuk apa kira-kira? Sekarang firman menurut Anda itu apa? Firman itu pikiran. Nah, ini aja udah salah. Coba, dari mana Anda dapatkan itu? Dari mana Anda dapatkan itu kalau firman pikiran? Coba. Ya, Sumbernya firman dari itu mana? pikiran. Iya, maksud saya sumber itu dari mana? Anda mengatakan firman itu adalah pikiran. Definisi Ya, firman itu dia nggak tahu itu Bang Pikiran, Blender. pengetahuan. Firman itu pengetahuan. pikiran. Iya, maksud saya begini loh. Anda dapatkan itu sumbernya dari mana? Firman itu adalah pikiran. Dari pendeta? Bukan? Enggak. Pikiran Jadi, itu kan pengetahuan. begini loh, Mbak Minus. Kita ini kan semakin besar, semakin dewasa. Kita punya akal loh. Segala data itu berdasarkan sumbernya adalah data. Jangan kita modal asumsi hasil pemikiran kita sendiri. Nggak bisa gitu juga. Karena ada pegangan kita kan. Data juga nggak selalu benar itu. Ya, nggak. Kalau Anda mengatakan data tidak selalu benar, cemana lagi kita mau diskusi? Sedangkan kita bicara data di sini. Nah, artinya kalau misalnya seandainya data itu benar semua, ya kita nggak perlu diskusi. Artinya memang data itu sudah datang valid dan itu benar. Itu nggak perlu ada kata-kata kontradiksi, ada kata-kata Lalu apa. Mungkin seperti itu. Minus ini lalu meyakini Kristen dari data apa? Dari mana sumbernya? Kalau gitu, kalau nggak pakai data. Iya, kalau misalnya data itu semua benar, data itu benar-benar valid, datang valid, ya kita nggak perlu ada ucapan kontradiksi sana, kontradiksi sini. Ya sudah benar data itu. Untuk apa kita otak-atik gitu. Berarti Minus mengakui ajaran Kristen itu bukan dari suatu kebenaran ya? Berarti kan pengajaran itu bukan ada kebenarannya. Karena nggak ada data tentang sesuatu yang memang benar. Anda percaya seperti itu? Enggak, tadi kan premisnya data itu untuk menunjukkan kebenaran. Ternyata data itu kan sudah benar, sudah valid, yang artinya tidak ada Tapi kan kontradiksi. yang saya tanyakan lalu dari mana Anda bisa mengimani kekristenan kalau Anda tidak mengambil sumber sesuatu data atau apa pemahaman? Nggak ada. Nggak ada sumber dulu ya. Data ya data Bang Bejo, tertulis itu. tadi aku nggak salah dengar dong. Apa tuh katanya? Sesuai dengan data yang dibawa Bang Blender tadi itu, bisa nggak saya tanya dia, kamu sudah berhasil nggak membenci ayah ibumu di rumah? Sesuai dengan perintah Bibelmu. Di mana perintahnya itu? Perintahnya di mana? Tadi kamu udah setuju kalau nggak salah tadi itu. Iya, Coba tampilin coba di mana? Coba tampil lagi datanya Bang Blender. Itu saja. Lukas 14:26. Silakan buka. Tadi Anda udah setuju, cuman sekarang tarik lagi. Kalau udah setuju silakan lakukan, silakan benci ayah ibumu di rumah, bro. Smackdown langsung. Pakai logika aja deh Bang Minus, pakai logika. Ntar dulu mau tampilin, bacain dulu lagi datanya Bang Blender. Ya sudah. Coba. Gimana itu? Kalau Gua nggak dapat ini. Lukas 14:26. Dapat? Silakan buka. Nanti kita sebutkan nggak percaya lagi. Ya memang Minus kan ada- bagus itu seperti itu, Bang. Coba. Ya, Oh Bang itu kan Kakek. bagus itu. Memang orang-orang Coba, yang enggak, beragama. Anda sekarang lagi buka data nggak? Kira-kira lagi mau cari buka data tuh gimana nih? Nah, ini aja besarkan kakek besarkan. Os, besarkan kakek ini datanya os. Gila gitu. Salah hostnya. Ya. Nah, dah itu silakan. Ya, kira-kira gini. Abang itu rela nggak merelakan nyawa? Enggak dibaca dulu baru rela. Jangan langsung rela. Dibaca dulu. Itu bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat. Nah, kan merelakan nyawa, memberikan nyawa. Ntar dulu, bro. Baca abang terima dulu nggak datanya. kata-kata itu? Tolonglah. Kan ada data Iya, terima dibaca. nggak kata-kata itu? Jikalau Iya, seorang bahkan nyawanya datang sendiri. kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, bininya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, abang Artinya, sepakat nggak? Abang dengerin dulu, sepakat nggak Minus, itu? Memberikan Minus. nyawa, iya. Enggak gini, Minus. abang nggak sepakat nggak abang? Minus. Memberikan nyawa abang untuk sesuatu Ini hal yang... ini kok data Minus. Sabar dulu ya. Makanya aku minta tanggapan abang ini. Bahkan nyawanya Anda sendiri, ini abang gimana sepakat sih nggak itu? Minus?
Anda ini kok nggak membaca data baru komentar, baca dulu Iya, coba. aku baca ini. Nah, maksudnya apa Bahkan coba? Nyawanya Ya. sendiri, bahkan nyawanya sendiri. Abang Kok langsung rela nggak dibawanya, memberikan baca nyawa, dari Bang? atas dulu. Baca dari atas dulu, baru kamu yang bicara, silakan. Ya itu kan terangkum semua. Ada nggak hal-hal yang tidak abang sepakati di situ atau memang tebang pilih gitu? Justru Anda ini sepakat nggak dengan data ini? Oh sepakat, sepakat. Kalau sepakat, apakah Anda sudah mempraktekkannya di rumah? Nggak, abang sepakat nggak memberikan nyawa abang, kira-kira? Nah ini perintah, Ini dalil. ini syarat menjadi murid Yesus. Iya, abang sepakat nggak kira-kira? Kok saya dimasukkan dalam Untuk sepakat hal dan itu. tidak sepakat? Ini kan tanggung jawab Anda, ini Nggak punya menolak Anda. nggak? Abang kira-kira, aku kan nggak menolak. Abang menolak nggak ketika Ya, kalau begitu, untuk silakan memberikan Anda. nyawa abang? Kalau begitu, syarat untuk menjadi murid Yesus, kau harus benci orang tuamu, istrimu, dan saudara-saudaramu. Sudah dilakukan belum? Bahkan memberikan nyawanya sendiri. Abang sepakat nggak Iya. dengan itu? Kamu sudah lakukan belum di rumah benci Nah, semua Abang orang sepakat keluar? nggak itu? Ish, dengerin dulu. Kamu Ya, dengar sudah dulu, melakukan sepakat nggak nggak? perintah ini? Nggak, dengan poin itu abang ada yang nggak sepakat, ada Saya yang sepakat kalau Anda lakukan sekarang. Ada yang sepakat atau memang sepakat semuanya atau Saya tebang- sepakat, silakan lakukan agar Anda menjadi murid Ya Yesus. sudah. Kalau abang sepakat, abang ikut juga lah itu jadi muridnya. Ya artinya Anda sudah membenci orang tua nggak di rumah? Membenci dalam hal apa? Dalam hal kalau kamu nggak dikasih wajah aja lu gampar bapakmu. Maksudnya gimana? Nah ini loh, menjadi murid Yesus harus membenci loh. Syarat menjadi murid Yesus itu kau harus benci keluargamu di rumah. Iya, Bener loh. Ya. boleh. Ya udah. Jadi kamu sudah berhasil membenci keluargamu. Berhasil. Kau berhasil. Ya itu dong dari tadi ngomong ke. Selesai. Itu. Ah, Ya Allah. Iya. Gini, amat Abang ajaran. bisa mau nggak, sepakat nggak memberikan nyawa untuk demi. Ini bukan kitab saya. Oh ya sudah. Ini kitabmu coy. Iya, kesepakatan Kami itu Islam, sama bro. sama aku. Jadi gini ya bro ya. Kalau Ini aku melakukan itu dengerin kan nggak ada ya. keberatan dengan abang, nggak ada Ini ya, salahnya. ini bro, dengerin. Syarat untuk menjadi murid Yesus itu adalah sebagai berikut. Satu ya, membenci bapak ibunya, membenci istrinya, membenci anak-anaknya, membenci saudara perempuan dan laki-laki, bahkan tidak ada harga nyawa di dalam dirimu. Karena kamu adalah menjadi murid Yesus. Paham sampai sini? Bahkan kalau menjadi murid Yesus harus membenci. Jadi sekali lagi ya, terima kasih Pak Blender ngasih data ini. Syarat untuk menjadi murid Yesus harus membenci keluarga, bahkan nyawa sendiri. Begitu kesimpulannya. Dan kamu sudah iakan, dan kamu sudah tanda tangan. Ini bukan kitab kami, ini kitab kan kamu. orang-orang yang paham hal-hal yang tersurat. Makanya aku pahami itu. Artinya kalian pada tahapan yang tersurat, tekstual. Tapi kalian tidak akan paham hal-hal yang dimaksud dengan yang tersirat. Artinya di situ dalam rumah itu tubuh kita. Makanya situ ada 5, ada bapak, ibu. Itu yang dimaksud 5 itu panca indera di dalam tubuh kita, bro. Terus Orang-orang kata membenci itu, susah. maksudnya apa? Ya kita harus membenci apa yang Membenci menjadi siapa? indrawi kita. Ketika Membenci kita siapa? Indrawi kita. Oh, lu Itu kan membenci diri berbicara sendiri? indrawi. Ajaran Iya. apa ini? Kita Membenci harus diri sendiri. kita harus memerangi diri sendiri, bukan memerangi orang lain. Oh, memerangi orang tua juga? Iya, enggak memerangi diri sendiri. Loh, kok itu Di situ ada kan orang tua jelas. juga dibawa-bawa sama istri loh, sama anak, keluarga. Tadi ngitungnya berapa? 5. 5 itu anggota tubuh kita, itu indrawi kita harus benci, kita harus perangi. yang mana aja? Orang-orang yang Ya Allah. orang tekstual akan susah memahami ini. Itu nggak perlu diterjemahin lagi, Minus. Udah Iya, jelas orang itu. tekstual, orang-orang dangkal susah paham ini. Iya. Memang minus dia Bang Andi. Dia lagi minus itu. Iya, orang-orang dangkal susah paham ini. Kata-kata ini kan susah dipahami. Filosofisnya susah. Karena Kalau kalian begitu- paham yang Kalau begitu tertulis. kalau gitu silakan kita harus adil, berilah pemahaman sama kami, silakan bicara.
Ya iya, itu kan pemahamannya seperti itu. Di dalam rumah itu ada bapak, ibu, saudara, siapa lagi? Istri, anak. Itu berbicara lima. Di dalam tubuh itu ada Semua itu lima harus panca dibenci. Biarin indera. dulu Bu, biarin dulu Bu. Iya, di dalam tubuh manusia ada lima panca indera dan itu yang harus dibenci. Dalam artian, gunakan matamu untuk hal-hal yang baik, indera yang lain juga untuk hal-hal yang baik. Kau harus Ajaran apa? memerangi hal-hal itu. Biarin aja Bu, suka-suka dia. Orang-orang tekstual tidak akan paham hal-hal Ini kan ini. orang kayak gini, Mungkin seperti dia harus itu. melawan datanya nggak apa-apa. Biarlah dia happy melawan datanya sendiri. Iya, memang nggak ini susah kita menerangkan hal-hal tekstual orang-orang Jadi kalau tekstual menurut kepada dengerin dia hal-hal yang gantian seperti gantian. ini. Anda udah bicara gantian. Menurut Lukas 14:26, syarat menjadi murid Yesus apa? Silakan. Iya, Harus apa? Syaratnya apa? Menurut Nanti hasilnya Lukas jelas. 14:26, syarat untuk menjadi murid Yesus apa saja? Silakan Anda bicarakan di sini satu persatu. Silakan. iya di dalam rumah itu ada lima, makanya tertulis di situ ada bapak, ibu, istri, anak, saudara, laki-laki, Ya, perempuan. diapain itu mereka? Diapain? Lima, ada Diapain lima kelima berbicara kategori itu tubuh. diapain? Tubuh itu berbicara bait, bait itu bait harus suci, yang lima itu harus kita jaga. Hal-hal yang disukai dunia tentang indrawi harus kita benci. Mungkin berbicara hal itu. Kalian para kaum tekstual tidak paham sampai di situ. Gitu, Bang. Saya ulang ya. Mungkinnya di mana? Syarat Mungkinnya di- syarat untuk menjadi murid Yesus adalah harus membenci siapa saja. Silakan. Ya itu, secara tekstual kalian tangkap itu. Kena dia. Secara tekstual, tetapi secara makrifat, secara pengetahuan itu nggak akan kalian dapat. Di dalam rumah dalam itu ada Islam. bapak, ibu, yaitu susah dimengerti memang untuk kaum-kaum Iya. tekstual susah, Bang. Kalau ajarannya seperti ini, mana ada orang yang mau mengerti? Nggak ada. Tak bingung. Ya, kalau sebatas tekstual ya kita pahamnya itu, bapak itu yang dimaksud yang kita lihat fisik. Ternyata kita ini bukan berbicara tentang fisik, tapi kita berbicara tentang spiritualisme. Wih, Makanya kita harus menjauhi hal-hal yang daging. itu Iya, namanya lari ke halu, bro. iya. Memang Bang kita Andi kan ada berbicara tali nggak tentang di itu. rumah Bang Andi? Kirimin ke dia dong biar dia gantung diri sekalian. Tapi nggak apa-apa lah, kita hormatilah dia, kan dia punya hak juga untuk membela dirinya sendiri. Tapi kalau diskusi itu, mari kita berdasarkan tekstual dulu. Setelah kita baca tekstualnya, kita dalami itu, baru kita boleh menafsirkan seperti apa. Tapi tafsiran itu tidak boleh melawan tekstual agar tercerahkan. Kalau ada suatu data, orang menafsiri itu justru memperkuat data itu. Tapi Anda ini data tekstual, Anda menafsir, justru Anda melawan data itu. Kenapa Anda harus melawan data itu? Karena ini memang ajaran kebencian. Syaratnya untuk menjadi murid Yesus, Anda harus melawan itu. Nah, untuk itu introspeksi diri. Berpikir, ini Lukas itu, kok Bang. menulis? Dengerin dulu. Makanya Ini, ujungnya kan dengerin kita dulu belum harus kelar. membenci diri Dengerin sendiri. dulu lah. Introspeksi dulu diri. Kenapa Lukas bisa? Siapa Lukas ini? Mestinya kau berpikir maju. Siapa Lukas ini? Lukas itu bukan murid Yesus. Lukas ini hanya pendampingnya Paulus. Lukas ini juga menulis berdasarkan penelitian. Menanyakan saksi-saksi menulis. Mestinya kau introspeksi diri. Ini Lukas siapa sih? Kok dia nulis kayak gini? Siapa yang ngasih info? Kok bisa harus menjadi murid Yesus harus membenci keluarga gitu loh? Itu maksudnya. Pakai akalmu, bro. Iya, jangan capek kali Itu loh. menggunakan akal mengarang ke sana kemari ternyata sumbernya itu tidak jelas. Kaji dulu lah sumbernya, Bang. Pelajari Bible-mu, siapa ini Lukas? Kok bisa menulis kayak gini gitu loh? Katanya Kristen itu agama pengasih. Lah kok faktanya ini membenci orang tuanya, membenci anaknya, membenci keluarganya. Bagaimana sih? Coba jelaskan itu.
Ya dia menjelaskan nanti ya dia lari Apa dari menjelaskan? tekstual. Di luar tekstual, Nah, aku pemahamanku di luar tekstual itu pula. Itu. Jadi tekstual apa kita gunanya? berbeda ini, berbeda. terus tekstual ini tempat. gunanya apa? Tekstual itu untuk kaum-kaum yang dangkal, kurasa. Oh, Itu sih bang. Jadi yang bisa membedakan yang mana jadi Ntar dulu bubur ibu, kalian biarin itu- dulu laki-laki dulu bu, biarin dulu. jadi Pak bubur Blender kalian ini itu punya tanggung jawab nih Pak Blender, hasil silakan. dari pengajaran yang dangkal lah ya minus ya Bible itu ya. Ya, silakan Bang Blender, udah dipersilakan Baik sama ya, Bang Andi. kau mungkin ayat ini kau bisa ngeles kita ya. pahami Mungkin. secara tekstual ya kita tetap orang-orang dangkal, kurasa. Ya, baik, gini aja. Mungkin ayat ini kau bisa ngeles ya. Bisa jadi kau bisa ngeles. Tetapi dasarnya kau mengenal Tuhan berdasarkan kitab bukan ya. ngeles, Jadi- bukan ngeles, beda jadi- pemahaman kita Baik, itu kan oke. secara Kau tekstual. punya pemahaman tersendiri. Baik, oke. Ya. Nah, sekarang saya tanya, Anda ini keturunan siapa? Keturunan maksudnya keturunan gimana ini? Anda apakah keturunan Adam dan Hawa? Keturunan Adam dan Hawa. Enggak, keturunan orang tuaku. Keturunan orang tua. Enggak, kita ini sebagai manusia keturunan dari siapa? Dari Adam dan Hawa. Sepakat? Ya, Ya, sepakat. menurut catatan itu dari sana. Kok menurut catatan cumananya? Menurut kitab kau lah. Kita ini manusia. Sama. Menurut kita Palem juga seperti itu. Kalau menurut Bro, Oke, kalau baik ditanya, ya. bro kalau ditanya itu jangan terlalu memperbodoh-bodoh diri amat lah. Gitu loh. ya kalau menurut Iya. menurut Bible saja, apa menurut kalian tidak? Iya, semua ini kita keturunan Adam dan Hawa, nggak bisa dipungkirin, oke? Termasuk Anda. Nah, ketika Adam memakan buah pengetahuan itu, ya, ketika Adam makan buah pengetahuan itu, apakah dia sudah memiliki keturunan? Belum. Belum, baik. Buka Bang Kakek Muda, Kejadian 2:17. Siap-siap. Ini gue cekek, nggak bisa bergerak kau nih. Ya, ini menurut kitab Anda ya. Ini museum Alkitab di sini. Semuanya ada di Iya sini. bang. Tapi dangkal bang. Salahnya kalian Ya, memahami ini itu dangkal. Ya, coba kau nggak akan lanjut dangkal, dulu, Bang. nggak akan dangkal kau ini, cekek kau nih. Masalah makanan Kejadian itu, 2:17. masalah makanan yang dimakan Adam. Nanti kita mau tahu yang nggak dangkalnya dari dia itu yang dalamnya seperti apa coba. Nah, Buahnya tidak boleh kau makan. Bukan nah, itu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang benar, yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Udah selesai. Habis. Habis filmnya. Musiknya itu Habis filmnya. Maksudnya gimana tuh? ZN. Habis filmnya udah. Mati Ya, kalian. maksudnya gimana? Keturunan siapa kalian nih? Nggak ngerti dia. Dia bilang dangkal tapi dia nggak ngerti ya kan. Enggak, gini. Kalau Ternyata kau bilang gini. dangkal, kau akan Bisa. ngerti langsung. Kau nggak ngerti. Gini. Pasti bukan dangkal ini. Coba. Ternyata Adam dan Hawa di situ tidak memakan buah apa itu? Tidak memakan Siapa buah. Dari mana dapat data? Siapa bilang nggak apa itu? memakan? Buah pengetahuan. Dari mana dapat data tidak makan? Enggak bang. Dapat dari mana informasinya? Kita buka datanya. Dalilnya mana Buka. dalil? Bang Kakek buka 33. Buka Kejadian 33. 33. Oke. 33, 34, 35. Siapa bilang nggak makan? Oh ini aduh. Teman-teman Islam tolong di screenshot apa yang ditampilkan buat bahan ya teman-teman. Jangan hanya menonton aja. Kita ambil ilmu ya. ini live di YouTube kok. Enggak gini bang. Itu buah yang dia makan itu bukan buah pengetahuan bang. Ya, nanti kita baca datanya ya. Tenang aja. Bang Blender, ini live di ini jaga moncongnya ya. Iya, nggak apa-apa. Intinya di Tapi sana nanti- Adam itu makan buah itu, tapi di 2:17 pas dia makan mati. Tapi kok hidup? Enggak, Gitu loh maksudnya. Susah yang amat sih lu dilarang kok nggak ada kooperatif kira-kira, banget sih. Enggak.
Jadi gini, kalian kan nggak paham kaum Nggak tekstual. paham lagi kita nih. Di situ itu ada 3 jenis pohon di taman itu. Di taman itu ada pohon yang bisa dimakan itu satu, buah yang baik dan menarik. Itu bisa dimakan buahnya. Buah catat kalau bisa. Buah yang baik dan yang menarik. Yang pohon jenis kedua itu pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Itu pohon kedua. Pohon ketiga itu pohon kehidupan. Kalau bisa dicatat sih biar mengerti. Nah gini aja, apa sebabnya Adam diusir dari Taman Eden? Apa sebabnya? Sebabnya terlalu lompat ini bang, makanya Enggak, kalian ini paham dulu poinnya di sana. satu-satu poin. Poinnya di sana Satu-satu apa? poin, Masalah biar makan dan jangan tidak salah. makan ini. Apa sebabnya Iya, Adam diusir? kalian kan nggak dapat informasi itu, sedangkan Kok kalian kami ini kok kaum merem tekstual- hafal kok datanya? Kitab Iya. Bible itu gampang dibaca kok nggak dapat informasi dari Iya, mana? di situ di taman itu kan ada 3 jenis pohon. Kalian kan Saya nggak nggak dapat nanya, informasi ini. dipersingkat, bro, minus dengerin dah, Oh, nggak kooperatif bisa dikit lah. dipersingkat. Apakah, Makanya itu susah itu apa sebabnya? Dengerin, apa sebabnya Dinalar Adam? susah. Ya coba dijawab dulu Bang Andi, coba dijawab dulu Bang Apa Andi. sebabnya Adam diusir dari Taman Eden? Apa sebabnya? Sebabnya itu egoisme tinggi, menyalahkan yang lain. Salah lagi lu. Di mana tuh Jadi dari? apa sebabnya? Aduh. Kira-kira coba. apa sebabnya? Enggak Ya karena dia makan buah itu melanggar jadi diusir. Di mana konfirmasi mereka bersalah ketika makan buah? Silakan bang. Bukan masalah salah dan tidak salah Ya, ini. tapi Dia diusir itu karena melanggar perintah Iya, di Tuhan. mana? Jangan kau makan, dia makan. di mana konfirmasi itu bang? Nggak ada tertulis bang. Astaga, nih orang benar-benar deh. Ya bang kan ini kontekstual. Seharusnya abang bisa menjelaskan di mana gara-gara Ya, memakan ini, slow, buah slow. itu makanya Tenang. diusir. Silakan Pak Blender, ini kok nggak kooperatif banget sih? Tadi kan sudah jelas dikatakan di kejadian, jangan kau makan buah pengetahuan itu. Kalau kau makan pada hari itu juga kau akan mati. Tadi aku udah bertanya, siapakah yang makan buah pengetahuan itu? Adam, kau jawab. Udah selesai, matilah dia. Apalagi? Apalagi mau dibantah? Coba. Buka kejadian 3 bang. Kejadian 3, 6. Ya, wah makin Kejadian lancar 3, kok kejadian 3. Kejadian 3 nomor 6 bisa aku baca. Ya, ini Perempuan dia, itu ini dia. melihat bahwa buah pohon itu baik untuk Nomor dimakan 6. dan sedap kelihatannya. Sebentar. Nomor 6 kan? Iya. Aku bacakan ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Kejadian ingat. 3, kejadian 3 Nah, itu 6 ya. Ini dua. Jadi pertanyaan buah apakah di situ yang dimakan? Coba baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia, itu tadi iblis yang berkata di atas. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Habis. Iya, buah pohon apa yang dimakan bang? Ya ampun. Ditanya baik-baik kau loh. Enggak, Kenapa? buah apa yang dimakan di Dengerin situ? pertanyaannya. Iya, buah Apa yang sebabnya? dimakan, Dengerin Bang? pertanyaannya dulu. Kamu kok melebar? Apa sebabnya? Nggak melebar, ini aku justru memperkerucut Iya, ini Bang. loh, Buah dengerin apa yang dulu. dimakan? Apa sebabnya? Ini bukan masalah apa yang dimakan. Yang dimakan ini buah pengetahuan. Tidak dijelaskan di situ buah pengetahuan itu buah duren kah, semangka kah, apakah? Itu nggak perlu diperdebatkan. Yang jelas dia makan buah pengetahuan. Pertanyaan apa sebabnya Adam diusir dari Taman Eden? Apa sebabnya? Karena silakan. Iya, kalian dijelaskan ada 3 buah. Ya karena dijelaskan kalian begini jawabanmu kan nggak 3 nyambung. jenis taman, 3 jenis pohon di taman itu kalian nggak nyambung. Ya udah jelaskan jenis pohon apa aja itu, biarin. Jenis pohon apa aja silakan. Ya tadi yang dimakan Hawa itu buah pohon yang menarik dan yang baik. Itulah yang dimakan, bukan Oke. buah pohon pengetahuan. Apa nama buah pohon? Ataupun Apa nama buah itu? Pohon kehidupan. Iya, Makanya apa nama buah dijelaskan itu? dari tadi, maunya kalian ini mencatat. Ada 3 jenis pohon Jenis yang pohon bisa apa? dimakan itu. Bohong ini bohong. Biarin, ikuti aja dia. Buka kejadian 2 nomor 9. Nah, sekarang sebutkan ketiga jenis pohon itu apa aja?
Pohonnya Iya, bukan buka, buah ya. buka Pohon. kejadian. Enggak usah dibuka, buah. langsung jawab. Langsung jawab aja. Pohonnya Langsung apa? jawab aja. Ya, buah yang menarik dan yang baik. Perintahnya baik. janganlah kau dekati pohon itu. Biarin. Lanjut terus sekarang. Kenapa Adam diusir dari Taman Eden? Apa sebabnya? Karena dia egoisme tinggi. Hawa Oke. menyalahkan ular, lalu bahkan Adam menyalahkan Tuhan. Oke. Serta Jadi menyalahkan perempuan yang Jadi ditempatkan Adam di diusir sisinya itu. Adam diusir dari surga bukan karena makan buah tapi karena egois, betul? Iya. Oke. Jadi pemahaman abang selama nggak apa-apa, ini salah. biarin. Jadi disimpulkan. pemahaman abang ini selama Ya ini udah. salah, Bang. Kami yang nggak bantah kamu ini loh, dengerin. Menurut Anda, dibantah. Adam itu diusir dari Taman Eden karena Adam egois, betul? Iya. Oke, Lalu egois. Jadi pertanyaan, jadi pertanyaan. Teman-teman. Aduh. Oke. Kembali lagi. Sorry. Jadi kesimpulannya Adam diusir karena egois. Tidak ada hubungannya dengan makan buah pengetahuan ya. Barusan ada Oten kok kopior banget begini. Adam diusir karena Iya, egois. Makanya aku tanya sama abang. Om Blender, Gimana yang Adam diusir karena egois. Iya. Enggak, di mana nggak suka hati dalilnya? aja nih. Enggak, di mana Astaga. dalilnya? Di mana dalilnya mereka itu diusir karena makan buah, Bang? Silakan. Ya udah, ya. Itu kan asumsimu. Ini data di sampingmu ini, lihatlah coba. Penjelasan asumsi mau itu di mana, Ting? Coba. Gimana lah coba, aduh gawat. Jadi begini. Ini poinnya gini loh, poinnya gini ya. Poinnya gini minus ya. Itu sudah bisa tidak terbantahkan lagi. Jadi di saat Adam dan Hawa ada tiga di situ, ada dua makhluk, Adam dan iblis, ya manusia dan iblis, ya. Ketika Adam memakan buah itu, iblis yang mempengaruhinya. Matilah Adam. Itu perkataan Allah juga ada. Allah berfirman juga di Kejadian 33. Allah berfirman, janganlah kau makan buah itu. Kalau kau makan buah itu, kau mati, kata Allah. Ya, jadi nggak bisa dipungkiri lagi, mati dia. Nah, ketika Adam dan Hawa mati, berarti tinggal iblis. Berarti kalian keturunan iblis. Nah, pertanyaannya, apakah Anda terima dikatakan keturunan iblis? Enggak, Kejadian 2 nomor 6 itu Abang baca dulu. Kejadian Astaga. 2 nomor 9. Di Ini situ jangan ada 3 jenis kubantah lagi. pohon. Definisi mati Jadi itu apa pohon- lagi? Pohon yang mana yang dimakan itu dulu jelas. Kita clearkan dulu satu kasus, baru kita lompat ke yang lain, gitu. Pohon apa rupanya? Coba sebutkan, ada pohon apa aja di situ? Iya, di Kejadian 2 nomor 9. Ya baca, Anda itu baca. Abang baca Silakan, aja di biar kami situ. tahu. Pohon apa aja Aku coba udah- sebutkan. Udah ini bolak-balik tadi menjelaskan. Iya, pohon apa saja? Ya itu Kasih tahu lah ke tadi. kami. Satu, pohon menari dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pohon menarik. Yang kedua, pohon pengetahuan. Ah. Yang ketiga, pohon kehidupan. Ada 3 jenis pohon. Di Ternyata mana itu? Hawa Kejadian 2 nomor 9. Makanya bacanya pelan-pelan, Bang. Dengar ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Nah, ya ingat ya. Buah pohon itu baik untuk dimakan, bukan pohon baik. Bukan pohon baik. Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Bukan pohon baik, tapi baik untuk dimakan. Kan menarik juga itu. Baru buka lagi Kejadian 2. Buka Itulah Kejadian 2 nomor godaan 9. iblis itu terhadap mereka gitu loh. Gini loh, minus gini loh. Jadi Kalau kita buka Kejadian benar-benar 2 nomor mengedukasi, 9, gitu. Gini, Kalau mau minus. ini sih mau belajar. enggak, ini data. Begini minus ya. Kalau memang Anda berdasarkan data ini, Anda disebutkan keturunan iblis, tapi nggak mungkin keturunan iblis. Ayo kita cari di mana salahnya. Itu aja tinggal kita bahas. Oke, sekarang gini Pak Blender. Apakah benar Adam ini egois atau dia makan? Buka Kejadian 3, 1 sampai 6. Buka dulu kita baca bareng-bareng. Apakah dia egois atau dia makan baru diusir dari Taman Eden?
Menurut Iya, si Minus, dengar orang diam dulu. Kita mau pakai orang data. abang Diam kan- dulu, diam dulu, diam. orang diam. abang Buka kejadian 3 1 sampai 6 dulu, Bang. Kejadian 3 1 sampai 6. Apakah Adam sama istrinya itu diusir karena egois atau karena dia makan? Kejadian 3 1 sampai 6. Kita pakai data ya. Kamu kan mengatakan Adam diusir dari surga karena egois. Dia nggak makan apa-apa kan gitu tadi. Bang dibuka dong. Kejadian 3 1 sampai 6. Iya, kejadian 3. Artinya Lu diam dulu, pakai data dulu, kita baca dulu datanya baru lu ngomong. Gitu. Kita baca dulu datanya baru lu ngomong. Sabar dulu. Cepetan Bang. Kejadian 3, ganti Bang. Bang, ganti Bang. Kejadian 3 1 sampai 6. Iya. Kejadian 3 1 sampai 6. Kita yang mana yang benar nih? Adam egois atau dia makan nih? Wah, ada kata egois ya. Nah, coba dibacain Bang, kencangin Bang. Silakan Bang. Ya, kejadian 3. Oh, 1 sampai 6. Wah. 3, ya itu benar. 3, nomor 3, kejadian 3 1 sampai 6 Bang. Sabar ya teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arif. Waalaikumsalam. Kejadian 3 1 sampai 6 aja, ya itu. Nah, dibacain aja Bang, nggak apa-apa. Ya. Kejadian 3 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang dari darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya. Bukan. Lalu nomor 2 ya, lalu Sahut perempuan itu. sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh Kami. ini kecil juga. Saya nggak bisa baca di layar. Jadi saya baca, HP, saya baca. kecil. Kami makan nomor 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nomor 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nomor 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya memakannya. Jadi Adam diusir dari Taman Eden itu bersama istrinya karena makan, bukan karena egois. Iya, yang dimakan Gitu apa, loh. Bang? Yang dimakan apa? Coba buka kejadian 2 nomor 9. Mana kata egoisnya di sini? Kejadian 2 nomor 9 buka, Bang. Aduh capek deh ini anak. Ambil buat kopi nih. Kejadian 2 nomor 9, Bang. Apa coba baca. Minus. Buah yang Kalau sudah kata mati, apalagi Minus? Apalagi mau dibahas? makanya kalian tekstual aja nggak paham teks itu gimana. Astagfirullahaladzim, tekstual kau bilang ya. Ini kami atau kamu yang habis kapan dibaca ini sebenarnya Minus? Iya, kejadian 2 gini, kalau misalnya keberatan membuka data biar ku bacakan gitu. Enggak, dari data yang tadi disampaikan itu jelas loh, itu buah. Kalau memakannya kamu akan tahu tentang baik dan buruk. Berarti ini makan buah apa? Iya. Yang dimakannya itu kan buah yang menarik dan yang baik. Salah kamu. Itu ya kalimat tadi jelas. Kalau kamu memakannya kamu akan mengetahui baik dan buruk. Berarti itu pengetahuan. Kamu mengarang, mau bohong. Kok bohong? Itu baca dulu, makanya pelan-pelan baca. Ya udah tadi nggak sudah apa-apa, ikuti dibaca. aja Bang. Ikuti aja lah, biarin Kejadian aja dia. 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa Ini, buah Ya pohon udah cukup, itu baik. udah. Ginca Sekarang nih, gini. Sekarang gini. Ginca ini Bang Adi. Udah kita melangkah ke berikutnya, nggak apa-apa, biarlah ya netizen yang menilai. Daripada debat di sini kan.
Ya kita yang waras lah yang mengalah. Menurut kamu Taman Eden itu di bumi atau di surga? Taman Nah, Eden itu itu. belum, ini yang ini belum kelar nih kasusnya. Ya udah kelar ini udah. lanjut yang lain. Kita ikuti kemauanmu aja udah. Kita nggak bantah kamu. Udah. Apa itu kok kamu bohongin udah nampak? Udah kita mengalah kok. Kita mengalah kok. Daripada debat kusir. Kejadian 2 nomor Iya 9. udah. Benar katamu ya, kamu yang benar. Tuhan Elohim Iya, menumbuhkan Minus. berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang Iya, baik kamu untuk yang benar. dimakan buahnya. Ya udah Itu kamu kan- yang benar. Udah kamu yang Dan benar kok. inilah yang dimakan Hawa. Iya. gitu. Kamu yang benar, Makanya- kami yang salah. Kami Makanya nggak bisa kayak membaca tadi Bang teks. Handi, makanya aku nanya Bang Handi, di mana konfirmasi manusia itu diusir ketika Iya dia makan buah? kamu yang benar, kami yang salah. Udah. Udah cukup tadi, udah cukup. Kami yang benar kok. Kamu yang benar, kami yang salah udah ya. Oke. Seharusnya gitu. Setiap Iya. manusia itu memang seperti itu. Jangan Iya, seperti iya. Hawa menyalahkan ular. Ya Anda udah, kamu yang benar. menyalahkan- Iya. Ya cukup ya, kamu yang benar ya. Diskusinya. Oke, lanjut. Jangan sisi. Nah, sekarang Taman Eden itu di mana? Yang lain Bang, itu udah capek gitu bahasnya Bang. Enggak, menurut kamu Taman Eden itu di mana? Di surga atau di bumi? Ya, tunjukkan kalau- aja Bibelmu. Benar apa enggak isinya? Di bumi lah Bang, di mana lagi Bang? Oke, di bumi. Manusia ditempatkan di mana Bang? Di bumi, kalau di bumi itu di negara mana? Ya kalau aku sendiri Bang, itu cerita filosofis Bang. Kok filosofis? Iya, Itu cerita geografis, alegoris. bukan filosofi, geografi. Filosofis kok. Iya, geografis hanya 2 sungai yang bisa membuktikan itu geografis. Kamu Ternyata kan yang 2 menyata. sungai lagi nggak ketemu. Susah memang diskusi sama anak ini. Kamu kan yang ngomong di bumi. Taman Eden kan di bumi, berarti di bumi mana? Negara mana? Loh. Ya kalau aku pribadi ya memang itu menceritakan kita yang di bumi, itu kisah alegoris Bang. Berarti Bisa Taman Eden jadi Adam di Taman Eden ya. Jadi Adam pernah ada di bumi, egois, Taman Eden gitu. Ya kita buatlah begitu karena menceritakan manusia yang ada di bumi. Adam di bumi nih egois. Habis dari bumi Adam kemana? Adam yang nggak tetap di bumi Bang. Berarti Adam di bumi egois, gitu ya? Ya. Jadi Taman Eden pernah di bumi. Dulu ada Gila bahasa kita ini. egois ya dulu ya, dulu berarti gaul, ada yang digaul. Adam egois di bumi. Berarti Iya, gaul, karena ada yang kan digaul, memang gaul, nggak ada gaul. konfirmasi. Karena memang nggak ada konfirmasi Bang, mereka diusir makan buah Bang. Gini minus pemahaman kamu tentang Adam egois itu kebablasan. Kenapa? Pada masa itu Adam hanya berdua dengan Hawa. Mau egois sama siapa dia? Adam egois di bumi. Di bumi mana? Jangan-jangan ada di Tasikmalaya? Apa di mana tuh? Apa di Indramayu? Egonya memang mereka hidup cuma berdua. Yang di Kalimantan Timur. Nah, di mana nih? Seluruh bumi itu pada masa itu milik mereka berdua, bukan egois. Memang punya mereka, Ntar dulu kakek biarin aja sih egois. Adam kok egois? Ini di bumi mana nih? Di Kalimantan Timur apa di Makassar apa di mana nih? Di mana? Ya memang egois Bang. Buat gini mah buat ketawa-ketawa aja, diseriusin nggak bisa kok. Jadi Ya, Adam ini transmigrasi kali ya? Iya. Dipindahkan Adamnya dari satu tempat ke tempat lain gitu. Adamnya gaul juga ya, pakai egois ya. Gaul. Ya, egois itu kan dia menyalahkan orang lain Bang. Gitu Enggak bener lu. Bang Andi, aku takutnya begini Bang Andi. Kalau ada oten-oten yang menonton di YouTube sama TikTok, langsung hancur HP-nya sekarang atau menghapus YouTube-nya itu, malu-maluin gitu. Seluruh para pendeta nerangin Adam itu makan buah diusir. Ya, Kamu itu bilang kan egois pendeta. gara-gara Kalau abang- egois diusir. Ya kalau abang setuju sama mereka Bang, kalau aku nggak setuju Bang. Ya udah, gue setuju sama lu. Adam egois ya udah. Egoisnya di jonggol mungkin Bang Andi. Kok tapi kok Kristen tetap ya? Kamu kok menghibur kami sih bro? Kenapa kau tidak setuju sama pendetamu? Gak setuju sama pendeta.
Ya kalau abang setuju sama mereka ya abang ikut mereka. Bukan masalah ikut lagi ikut. Egois. Iya, Itu ternyata kalau yang pendeta sendiri ditanya hal ini ya dia nggak bisa konfirmasi mereka itu diusir karena makan buah. Ya Karena udah lu memang salahin secara pendeta aja tekstual udah. nggak ada. Ya udah. Itu persoalannya sekarang ini Taman Eden itu di negara mana ya? Ternyata pendeta Kristen parah kali ya, nggak paham isi Bible Kan sama Taman sekali. Eden katanya di bumi. Di bumi mana ya itu ya? Di secara geografisnya di Kalimantan Timur mungkin ya? Apa di Timor Leste? Ya itu pandai-pandai orang itu aja yang nulis itu bang. Ya katanya kamu dibilang Taman Eden di bumi. Ya itu menceritakan hal yang terjadi di bumi, bukan berarti Iya itu di secara bumi, geografis di bumi kan itu bumi. sekarang menjadi negara mana? Iya, kalau aku pengertiannya itu itulah yang seharusnya terjadi di bumi, bukan Iya di secara negara mana itu? geografis, Bang. Di negara mana? Makan minum kan hanya pada jasmani ya, Bang. Kan Netizen seperti di bawah itu. katanya jangan-jangan di Burundi, bukan? Ya, apa itu ya, Bang? Kenapa di jonggol kali? Ya kalau itu pendapatnya bebas sih, Bang. Ya Mau bebas. gimana? Nggak bener lu. Lama-lama lu Bang di Minus. Bang Minus ini live di YouTube ini Bang. Jangan permalukan Bang. Bener Bang. Bukan permalukan, Bang. Memang nggak ada konfirmasi mereka diusir karena makan buah. Bang cari sampai Ya nungguin udah juga nggak usah ayatnya nggak diperdebatkan, ada. dia egois dia. Ya iya, Ada bahasa keren ya di Biblenya ya Bang Andi ya. Iya, Egois. karena gini Bang, karena di kejadian 3 itu, kejadian 3 nomor 12 itu pernyataan mereka sendiri. Pernyataan manusia laki-laki itu, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini yang membuat aku makan buah itu. Lalu ditanya perempuan itu menjawab ular itu yang memperdayakan aku. Makanya aku bilang itu, yaitu egoisme manusia ketika manusia satu dengan yang lain saling menyalahkan Bang. Mengkambing hitamkan, itu sih penyebab mereka diusir. Iya. Apa sebabnya Adam lalu egois? yang salah. Apa sebabnya Adam egois? Kenapa dia egois? Ya, egois itu memang sifatnya melekat pada manusia. Jadi hanya Apa egois. itu, Bang? Egois kan itu nggak bisa diukur ya. Egois dalam waktu di pengertian sempit itu apa? Egois itu. Egois Ya, karena itu kan apa? menyalahkan yang di luar, Bang. Tidak koreksi yang di dalam. Oke, egois itu egois kepada Adam itu egois kepada dirinya sendiri atau egois kepada ular? Ya dia Adam sendiri kan menyalahkan pencipta itu, Bang. Kalau kita Oh baca dia, Kejadian 3:12 Adam egois itu kepada kan Tuhan seperti ya. itu. Iya, dia menyalahkan Tuhan kalau di Oh, Makin parah. Ya Hancur. Allah. Makanya kalau kita baca secara tekstual Berarti Kejadian 3 nomor berarti Blender 12 benar tuh, tentang dari iblis kan tadi. seperti biarin bang. Jadi di sini Adam menyalahkan Tuhan, egois dia ya. Iya, Ya, yang menyalahkan Tuhan itu abang, iblis. abang kan secara tekstual nih. Abang baca aja Kejadian iya, 3 nomor 12, perempuan yang kau tempatkan. Artinya dia menyalahkan gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku Udah ini. bang Blender. Aku makan buah itu. Ada menyalahkan Tuhan. Aduh. Maju kena mundur kena kan? Maju kena mundur kena, makin parah kalau kau bernarasi kalau kau nggak terima. Artinya Ya, aku kita nggak edukasi di sini. bernarasi, Bang. Enggak, Aku cuma begini loh. Ini kan Minus. aku merendah lah data kan. Datanya Ya. berbicara seperti itu di Kejadian 3 nomor Ya. 12 seperti itu tertulis. Nah, beginilah kalau kita berdiskusi tanpa menggunakan data, akhirnya apa? Akal-akalan apa yang kita sampaikan. Nah, ini ketika Anda mengatakan akal-akalan, akhirnya jadi bahan tertawaan. Nggak bisa. Ya nggak Diskusi apa-apa, sini. ketawa juga kan itu bahagia Bang, ketawa Bang. Nah, ya udah, tapi itu iman Anda, silahkan Anda untuk renungkan. Nah, di sini kita dulu lagi, Dulu, Bang kita Blender. kali. Kita ini bahagia ketawa, kamu menderita ya begitu ya. Terusin. Mana kayak gitulah. Aduh, memang lah. Kita ketawa itu bukan karena bahagia loh, karena menghinakan apa yang kamu pahami dari pengajaran Bible itu. Terusin Mbak Blender, terusin. Biar dia Pemahaman bahagia. kamu yang menghinakan itu. Kami ketawain itu. Aku justru ini kan sudah agak ini kan ke tekstual lah kita. Sebenarnya aku sih nggak suka berbicara tekstual. Secara tekstual memang berbicara seperti itu di Kejadian 3 nomor 12 ya memang
Justru Adam itu menyalahkan pencipta itu karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu. Itulah Oh ya, ya, gara-gara gini dia aja Bang aku Blender, makan. gini. Gitu. Stop dulu semua. Kita diskusi nggak usah pakai data tekstual. Kita berdiskusi. Yang penting ngomong aja, udah ya. Oke lah. Oke, kalau oke, gitu. oke. Suka-suka hati. Oke. Jadi Ya kan, Pak? Jadi- Makanya buka, Bang. Buka Kejadian 3 nomor 12 Nggak usah pakai kan itu data. seperti itu. Woi, nggak usah pakai data. Jangan pakai data. Asumsi aja udah. Nggak mau pakai tekstual kok, ngapain pakai? Nggak usah pakai tekstual? data. Lanjut. Nah, sekarang Tadi aku minta data dari abang nggak bisa kasih. nggak usah pakai data katanya, asal ngomong aja kita Asbun. Udah. Iya, tadi aku minta data. Iya katanya. Enggak, tadi aku minta data abang nggak bisa kasih. Ya sekarang kita ke yang ini aja deh. Yang standar aja deh. Yang nggak pakai data, kita boleh ngarang bebas aja ya. Gitu ya. macam orang kopi aja. Ya. Ngarang Menurut, bebas di sini kan. menurut kamu, Minus, ini ngarang bebas terserah. Egois itu tadi Adam egois itu kepada Tuhan siapa? Tuhan yang mana? Ya tertulis ya memang pencipta itu, Bang. Siapa namanya pencipta itu? Ya belum ada namanya di situ, Bang, di Kejadian, Bang. Apakah pencipta itu, apakah yang dimaksud itu adalah Tuhanmu juga? Ya itu yang nggak diketahui itu, Bang. Oh Namanya jadi aja Tuhan nggak ada tidak di Kejadian diketahui. itu, Bang. Oke. No Apakah? name, animus, apa? Animusnya apa? Iya, no name. Oke, sekarang Berarti egois, Adam egois kepada Tuhan, gitu ya. Itu bukan Tuhan kamu ya? Yang Terus? tidak diketahui itu, Bang. Itu Oke, kalau Tuhan kamu siapa? Kalau berbicara apa ini, Bang? Tuhan kamu. Kurios Yesus. Terserah kamu. Ya kurios Yesus, Bang. Apakah yang dimaksud ya tadi itu Yesus? Bukan. Bukan, Bang. Bukan. Berarti ada dua Tuhan ya? Maksudnya gimana ada dua, Bang? Hancur. Tuhanmu siapa namanya? Kalau kurios itu Yesus, Bang. Yesua. Berarti Tuhanmu Yesus. Ya, Ya. kurios itu Yesua, kurios itu Oke. Yesua. Gitu. Tadi Adam egois kepada Yesus atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti ada dua Tuhan. Kena lagi ya. Aduh, hancur mati. Udah confirm itu, 2 kali dinyatakan berarti confirm benar itu Bang Andi. 2 Tuhan. Serba salah. Mau tekstual. Jadi berapa kena. menurut hitungan orang abang berapa? Satu lah Tuhan bro. Siapa yang menyaksikan Tuhan itu satu? Dia sendiri Tuhan menyaksikan, memberitahukan dirinya cuma satu. Lewat siapa menyaksikannya? Lewat para nabi lah. Oh, berarti ada dua kesaksian di situ. Keduanya. Kok dua kesaksian berarti dua Tuhan? Coba jelasin kesaksiannya 2 itu gimana? Iya. Enggak, kalau dikatakan Tuhan itu satu, dia tunggal, esa, tidak ada yang lain, Ya. yang artinya tidak ada yang menyatakan dia Tuhan. Kalau Yesus Makanya dia berkata, perlu harus ada kesaksian dengerin, yang lain. dengerin. Artinya Kalau bisa Yesus lebih dari satu. dengerin. Kalau Yesus berkata hanya ada satu Tuhan, kamu percaya nggak? Satu itu nggak ada, aku rasa. Kalau Yesus berkata begini ya, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita esa. Apa maksudnya? Esa itu kan bukan satu di situ. Esa itu artinya apa? Esa itu apalah ya? Apalah ya? Menyerap. Artinya menyerap di setiap ada. Di Esa artinya setiap menyerap. tempat ada. Kamus mana tuh? Kamus Esa. mana tuh? Ada nih di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Esa artinya apa di situ? Kau pikir ketuhan itu kan ibu menyerap? Biarin dulu, Bineka Pak Tunggal Ika apa artinya, Bang? Bineka Tunggal Ika Jangan apa ke situ artinya? dulu. Itu. Oh, jangan ke situ. Ika. Tadi ngajak ke Ika. Pancasila. Ika sama Bineka Esa Tunggal lain. Ika. Biarin. Bineka Tunggal Ika artinya bercerai-berai tetapi satu. Aduh, kacau Oke. kita nih, Bang. Ya, setuju ya? Enggak, Kalau aku enggak. setuju ya? Kalau Esa artinya apa? Esa itu kalau makanya pengertian mana ini sekarang esanya, Bang? Terserah kamu sama keluargamu deh jawab. Esa artinya apa? Ayo, Esa artinya apa? Apa arti Esa itu, Bang, kira-kira, Bang? Menurut Tahu Abang? atau enggak? Tadi katanya bukan satu, kamu tahu. Berarti kamu tahu yang satu apa Esa?
Ya kalau menurut bahasa Indonesia ya saya itu ya Maha Tunggal. Oke. Gitu. Nah, kalau menurut bahasa orang gila, Indonesia ya. kalau menurut bahasa orang gila, artinya apa? Kalau menurut bahasa mereka yang teks Ibraninya ekad itu apa kesatuan sih gitu. Oh, kesatuan. Bukan satu tunggal. Bukan satu Jadi, maha tinggi. Oke. Jadi kalau ada Tuhan yang Maha Esa itu artinya Tuhan melebihi dari satu gitu. Iya, bukan melebihi dari satu. Dia menyerap kepada keseluruhannya gitu. Makanya orang Ibrani itu juga Semakin gila kan kalian. mengibaratkan seperti angin. Itu tadi yang ehad itu kesatuan itu pakai kamus mana? Apa? Nah, sekarang gini aja, Tuhanmu ada berapa sih, Minus? Ya Tuhan ada berapa? Aku juga bingung, makanya aku tanya tadi. Kalau Tuhan dikatakan satu, Kan betul kan, dia nggak tahu Tuhan kan, belum kenal Tuhan dia berarti. Dia nggak tahu Tuhannya. Pantesan. iya, justru itu kan kata-kata yang membingungkan itu, Bang. Berarti nggak salah Blender bawa dari tadi itu. Bener kok Blender, mereka nggak kenal Tuhannya siapa.